Cara mengatasi nasib buruk oleh Darju Prasetya. Banyak orang memiliki nasib buruk, tetapi tidak semua orang bereaksi dengan cara yang sama. Beberapa orang menemukan kelegaan dengan memusatkan perhatian mereka pada hal-hal baik yang telah terjadi pada mereka. Yang lain menemukan kelegaan dengan menolak untuk memikirkan yang buruk dan menghindari apapun yang mungkin menyebabkannya. Kelegaan apapun yang mereka temukan adalah akibat langsung dari pemikiran mereka tentang dan menanggapi nasib buruk. Fabel orang yang kehilangan emas memperkenalkan konsep menanggapi nasib buruk. Seorang pria kaya yang memiliki permata berharga yang disebut Heart of Gold melakukan perjalanan. Dalam perjalanan kembali dari laut, kapalnya tenggelam dan semua emasnya hilang. Pria itu kemudian menjual satu-satunya miliknya yang tersisa hati emasnya untuk membeli sendiri kapal baru dan pulang ke rumah. Banyak yang mengartikan fabel ini sebagai mengatakan bahwa kemalangan dapat diatasi jika seseorang menjaga akalnya tentang diri sendiri. Namun, interpretasi lain berpendapat bahwa adalah penting untuk memandang setiap kemalangan sebagai kehendak Tuhan, dan untuk bertekun terlepas dari kemalangan seseorang. Pada intinya, moral ini mengajarkan bahwa Anda harus bahagia ketika Anda sukses dan sedih ketika Anda tidak berhasil. Ini karena kesedihan memotivasi Anda untuk melakukan yang terbaik, itu membuat Anda bekerja lebih keras. Sebaliknya, menjadi bahagia menghambat waktu reaksi Anda. Itu membuat sulit bagi Anda untuk mengenali masalah sebelum menggigit Anda di pantat. Orang lain telah menafsirkan dongeng ini sebagai makna bahwa Anda harus fokus pada apa yang baik dalam suatu situasi dan menolak untuk membiarkan sesuatu yang buruk mempengaruhi Anda secara emosional. Orang yang serius belajar tentang nasib baik ini pun berhasil menyelamatkan diri di atas bahan dan kekurangan diri di bawahnya. Setelah mengalami kerugian besar, beberapa individu telah mengambil langkah serius untuk mencegah kemalangan di masa depan. Mereka telah mengadopsi pandangan hidup yang positif dan berusaha untuk melupakan pengalaman masa lalu mereka. Selain itu, mereka telah berusaha untuk mengubah pikiran dan tindakan mereka sehingga secara positif mempengaruhi kehidupan masa depan mereka. Mereka telah belajar dari masa lalu mereka dengan mencari pekerjaan yang membuat mereka merasa berguna dan dengan mengabdikan diri mereka untuk menafkahi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka juga telah belajar untuk melihat setiap peristiwa negatif dalam hidup sebagai pelajaran yang dapat mereka gunakan untuk membuat diri mereka lebih kuat daripada membiarkan mereka menyeret mereka ke dalam kesengsaraan lagi. Namun, beberapa hal dalam hidup berada di luar kendali kita bahkan jika kita menginginkannya sebaliknya. Acara dari kemarin tidak dapat diubah, hanya Tuhan yang berkuasa atas apa yang terjadi di masa lalu manusia. Namun, apa yang kita lakukan dengan pengetahuan ini hari ini dapat mempengaruhi hari esok kita atau hari ini jika kita juga memikirkan kejadian kemarin hari ini. Beberapa orang telah belajar untuk memaafkan mereka yang telah menyakiti mereka di masa lalu atau yang telah menyakiti orang lain melalui kebencian atau melalui keserakahan atau melalui kecanduan. Yang lain belajar dari kesalahan mereka sehingga mereka tidak akan mengulanginya lagi. Banyak orang merasa bahwa mereka terus-menerus beruntung atau tidak beruntung, namun, ada kebenaran mendasar yang berlaku tidak peduli seberapa baik atau seberapa buruk seseorang menangani keberuntungannya. Sangat penting untuk belajar dari kemalangan seseorang agar tidak membiarkannya menyeret Anda ke dalam kesengsaraan lebih lanjut atau membuat Anda pahit terhadap Tuhan atau kemanusiaan. Sebaliknya, belajarlah dari kemalangan Anda.